hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi benar-benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang menyaksikan ibadah ini, Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Saya berikan kesempatan teman-teman di rumah menyampaikan kepada anggota keluarga yang lain selamat Paskah. Sampaikan ucapan selamat Paskah, tidak usah bersalaman, hanya menyampaikan saja selamat Paskah. Silahkan Bapak Ibu. Sahabat-sahabat Tuhan, pagi ini kita membaca perikop Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Setidaknya untuk perayaan Paskah tahun ini terkait dengan perikop Lukas 16 ayat 1 sampai 8, Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, maka ada 3 hal penting atau 3 catatan penting yang dapat kita jadikan sebagai pegangan kita, dasar pedoman hidup kita, dan dasar bagi kita untuk bersuka cita di hari Paskah hari ini atau hari Minggu ini. Yang pertama, sahabat-sahabat Tuhan, Markus 16 ayat 1 sampai 8 memberikan bagi kita satu pesan penting bahwa para perempuan adalah orang pertama yang menerima
sekaligus menjadi pembawa berita kebangkitan Yesus. Itu pesan pertama. Para perempuan adalah orang pertama yang menjadi saksi atau yang menerima berita kebangkitan Yesus, sekaligus menjadi pembawa berita pertama tentang kebangkitan Yesus. Dalam hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, secara khusus kitab-kitab Injil dan khususnya Markus, mereka boleh bercerita tentang kebangkitan Yesus dengan cara yang berbeda, dengan gaya masing-masing penulis Injil, tetapi mereka bersepakat untuk satu hal, bahwa para perempuan adalah saksi pertama dan pembawa berita pertama terkait dengan kebangkitan Yesus. Namun sahabat-sahabat Tuhan, status ini jangan sampai dipahami dengan keliru. Para perempuan adalah saksi pertama atau orang pertama yang menerima berita kebangkitan Yesus. Para perempuan adalah pembawa berita pertama tentang kebangkitan Yesus. Status ini jangan dipahami secara keliru. Karena kita tahu bersama hari ini banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mengetahui informasi atau yang pertama menyebarkan informasi atau berita. Hari ini kita hidup di zaman digital. Semua kita yang punya smartphone pasti memiliki aplikasi WhatsApp. Di sana kita bisa berkomunikasi secara japri ataupun di dalam grup. Nah, yang kita perhatikan hari ini dalam komunikasi kita lewat WA, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menampilkan berita. Dia ingin menjadi orang yang pertama menyampaikan berita, atau ingin mengatakan di grup WhatsApp itu atau kepada temannya yang ia kirimkan pesan WhatsApp bahwa ia adalah orang pertama yang tahu berita. Jangan keliru sahabat-sahabat Tuhan, status perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Yesus dan pembawa berita pertama kebangkitan Yesus tidak dapat dipahami secara demikian. Karena status sebagai orang pertama yang mendengar berita, status sebagai orang pertama yang membawa berita kebangkitan Yesus sesungguhnya hendak menegaskan status penting lainnya atau status yang lebih mulia daripada hanya sekedar saksi pertama atau yang pertama mengetahui atau yang pertama membawa berita. Dan status penting atau yang saya sebut sebagai status mulia itu adalah status sebagai orang yang dipercaya Tuhan dan orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan. Itu sebenarnya status yang melekat di dalam diri para perempuan. Mereka bukan sekedar saksi pertama, pembawa berita pertama, tetapi mereka orang yang dipercaya Tuhan dan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Karena sahabat-sahabat Tuhan, berita yang mereka bawa ini berita yang sangat berharga. Injil Markus katakan dalam ayat 8 bagian akhir, itu berita yang tak terbinasakan. Itu berita kudus, berita keselamatan yang kekal. Saya yakin tidak mungkin Tuhan mempercayakan berita ini untuk orang sembarangan. Dia pasti orang yang dipercaya Tuhan dan dia orang yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, menjadi renungan refleksi bagi kita sekalian pada perayaan Paskah tahun ini. Melalui bacaan Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8, secara khusus dalam pesan yang pertama tadi, kita diajak untuk merenungkan kembali kehidupan kita sampai pagi ini, sampai hari ini. Apakah kita adalah orang yang terpercaya di mata Tuhan?
Apakah kita adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan? Atau masihkah kita, atau dapatkah kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan, terpercaya di mata Tuhan, dan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan? Masihkah kita ada dalam status itu, sahabat-sahabat Tuhan? Ataukah kita sudah menjadi orang yang tidak lagi dipercaya dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Tuhan? Mari kita renungkan hal itu, sahabat-sahabat Tuhan. Orang yang terpercaya di mata Tuhan, orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, dia bukan hanya dipercayakan sesuatu, baik itu berita atau talenta ataupun berkat oleh Tuhan, tetapi Tuhan menyertainya, Tuhan menjaganya, Tuhan melindunginya. Tuhan selalu menjaga orang-orang yang ia percayai. Tuhan selalu menjaga orang-orang yang kepadanya Tuhan berikan kepercayaan, tugas dan tanggung jawab. Karena itu mari kita renungkan kembali kehidupan kita hari ini. Masihkah kita menjadi orang yang terpercaya di mata Tuhan? Masihkah kita mendapat kepercayaan dari Tuhan? Tentu dengan memberikan berita berharga, berita yang tidak terbinasakan, berita keselamatan kepada perempuan waktu itu, ini merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif. Siapa yang percaya dengan berita perempuan? Siapa yang percaya dengan informasi yang dibawa oleh perempuan? Namun kabar gembiranya adalah orang-orang atau para perempuan yang tidak dipercaya oleh dunia pada waktu itu dipercaya oleh Tuhan, mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Karena itu dari mimbar ini, dalam pesan yang pertama saya ingin sampaikan, marilah kita berlomba-lomba mengejar kepercayaan dari Tuhan. Dunia boleh saja meragukan kita dan tidak percaya dengan kemampuan kita, tetapi Tuhan Yesus yang bangkit hari ini tetap mempercayaimu, tetap yakin dengan kemampuan yang ada di dalam diri. Itu berita sukacita Paskah. Jadi mari sahabat-sahabat Tuhan, saya mengulang lagi, kita berlomba-lomba mengejar menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan dan mendapat kepercayaan dari Tuhan. Sekali Tuhan mempercayai seumur hidupmu, Tuhan akan tetap mempercayaimu, sahabat-sahabat Tuhan. Yang kedua, Injil Markus 16 ayat 1-8 memberikan satu pesan iman tentang Paskah, bahwa Paskah menjanjikan di dalam iman segala pertanyaan pasti akan mendapatkan jawaban, dan segala keraguan pasti akan berubah menjadi keyakinan. Itu pesan yang kedua. Sahabat-sahabat Tuhan, para perempuan yang datang ke kubur Yesus, mereka berangkat dengan sejumlah pertanyaan dan keraguan di dalam hati. Salah satu yang dicatat dalam Injil Markus pasal 16 ayat 3, mereka mengatakan seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini pertanyaan. Mereka punya niat baik datang ke kubur Yesus, tetapi di kubur itu ada batu yang besar. Siapa yang akan menggulingkannya? Lalu dalam ayat 4, penulis Injil Markus katakan, ketika perempuan itu melihat dari dekat, ayat 4, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Pada titik ini saya mau katakan, pertanyaan mereka terjawab. Keraguan mereka sekarang berubah menjadi keyakinan. Tidak ada penghalang lagi. Tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Sahabat-sahabat Tuhan, saya tertarik secara khusus dengan kalimat dalam ayat 4, melihat dari dekat. Saya secara khusus ingin mengajak kita fokus pada kalimat ini, melihat dari dekat.
Kata Yunani yang dipakai untuk kalimat melihat dari dekat adalah anablepo. Ya, mungkin sahabat-sahabat Tuhan di hari Paskah kita boleh belajar mengucapkan satu kata Yunani dulu ya. Coba ulangi, anablepo. Yang di rumah saya kurang kedengaran suaranya, lebih kencang sedikit. Anablepo. Kok saya masih tidak mendengar ya suara sahabat-sahabat Tuhan? Oh iya, saya lupa ya, sahabat-sahabat Tuhan di rumah. Anablepo. Kata ini arti harafiahnya melihat ke atas. Itu arti harafiahnya, melihat ke atas. Kata Yunani ini, anablepo ini, pernah juga dipakai dalam Injil Matius. Mari buka sahabat-sahabat Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 19. Injil Matius pasal 14 ayat 19. Kata Yunaninya anablepo, arti harafiahnya melihat ke atas. Nah, sekarang dalam Injil Matius pasal 14 ayat 19, kira-kira kata apa atau kalimat apa di situ yang sejajar dengan makna anablepo yang arti harafiahnya melihat ke atas? Apa sahabat-sahabat Tuhan? Dalam Matius 14 ayat 19. Saya kurang dengar ini suara sahabat-sahabat Tuhan di rumah yang kencang. Apa yang sama dengan kata anablepo dalam bahasa Indonesia di Injil Matius 14 ayat 19? Menengadah ke langit. Iya, betul. Nanti kalau virus ini sudah lewat, sahabat-sahabat Tuhan, saya kasih hadiah satu orang atau tiap orang satu butir telur. Lama ya tunggunya ya, beli sendiri saja ya sahabat-sahabat Tuhan. Menengadah ke langit. Tindakan ini Yesus lakukan pada waktu apa? Injil Matius 14 ayat 19 itu menceritakan peristiwa apa? Memberi makan 5.000 orang. Yesus mengangkat roti. Rotinya berapa itu ya? 5. Rotinya jangan kebalik sahabat-sahabat Tuhan. Roti 2, ikan 5. Aduh. Roti 5, ikan 2. Lalu Yesus menengadah ke langit. Dan secara ajaib roti dan ikan ini bisa dimakan oleh banyak orang. Bahkan informasi dari Injil Matius masih ada sisa loh, yang sebenarnya bisa dibungkus, tapi belum ada tradisi itu pada waktu itu. Sahabat-sahabat Tuhan, anablepo, melihat ke atas, menengadah ke langit. Dengan demikian, ketika Markus menulis dalam ayat 4, mereka melihat dari dekat, maka sesungguhnya mereka bukan sedang melihat batu kubur itu dari jarak dekat, atau melihat kubur Yesus dari jarak dekat, atau mereka dekati batu itu baru mereka lihat, oh sudah terguling. Tidak demikian. Bisa juga diartikan seperti itu, namun Markus punya maksud lain ketika dia menulis kata Yunani anablepo, melihat ke atas. Dengan demikian, yang dilakukan oleh para perempuan yang oleh Markus dikatakan atau ditulis melihat dari dekat, sesungguhnya berarti melihat ke atas, menengadah ke langit, melihat dengan iman, atau melihat sesuatu dalam kedekatan dengan Tuhan. Melihat dari dekat bukanlah menerangkan mereka dekat dengan batu itu atau dekat dengan kubur itu, tetapi mereka melihat kubur itu, batu itu dalam iman, kedekatan mereka dengan Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan,
Pada awalnya, para perempuan ini memiliki pertanyaan dan keraguan karena mereka harus menggeser batu yang memang besar. Dan ini dicatat oleh Markus dalam ayat 4. Markus katakan batu itu memang sangat besar. Bukan hanya besar, memang sangat besar. Saya yakin ini pasti lebih besar dan lebih berat dari beton yang dipasang ya, menutupi jalan di kota-kota yang menerapkan karantina wilayah, atau beton yang dipasang di wilayah di jalur gereja ini. Ini batu memang sangat besar. Namun ketika para perempuan ini dalam keraguan mereka mantapkan hati mereka, lalu mereka melakukan anablepo, menengadah ke langit, melihat ke atas, melihat dengan iman, melihat dalam kedekatan mereka dengan Tuhan. Maka pertanyaan keraguan mereka terjawab. Sirna sudah. Sahabat-sahabat Tuhan, pesan yang kedua ini, pesan tentang anablepo ini, menjadi pesan yang penting bagi kita sekalian di hari ini. Hari ini pun kita seringkali mengalami hal yang serupa. Memang hari ini kita tidak melihat batu kubur yang besar itu, tetapi hari ini yang kita lihat adalah wabah pandemi yang memang sangat besar. Nah, ketika kita melihat itu, melihat wabah itu, melihat pandemi itu, pasti muncul banyak pertanyaan, banyak keraguan yang pada akhirnya membuat kita khawatir, putus asa, mengeluh, akhirnya tidak dapat bersyukur. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita melihat wabah ini, pandemi ini, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan mengandalkan pikiran kita. Itu sama dengan para perempuan ketika mereka berangkat dari rumah. Mereka melihat dengan pikiran. Namun di tengah perjalanan mereka mengubah cara pandang. Nah, hari ini pun dalam perjalanan kita, Markus menawarkan agar kita mengubah cara pandang kita. Jangan melihat dengan pikiran. Lihatlah dengan anablepo. Sahabat-sahabat Tuhan, Markus ingin mengajak kita untuk melihat segala sesuatu dari dekat. Bukan mendekati objek itu, mendekati sesuatu lalu melihatnya dari jarak yang dekat. Bukan. Tetapi lihatlah segala sesuatu dalam kedekatan relasimu dengan Tuhan. Lihatlah segala sesuatu yang ada di sekitarmu hari ini dengan iman, dengan kepercayaanmu. Lihatlah segala sesuatu dengan melihat ke atas terlebih dahulu, lalu melihat keadaan di sekelilingmu. Ini prosesnya. Menengadah ke langit itu pertama kali harus dilakukan. Lalu lihatlah sekelilingmu. Dengan melakukan itu engkau akan kuat. Engkau pasti bersemangat. Tetapi kalau yang engkau lakukan sebaliknya, lihat sekelilingmu, lalu menengadah ke langit, saya khawatir justru yang terjadi adalah persungutan dan kekhawatiran. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, pesan yang kedua ini sekali lagi mengajak kita yang merayakan Paskah tahun ini, lihatlah segala sesuatu dengan imanmu. Lihatlah segala sesuatu dengan menengadah ke langit terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan, lalu lihat segala hal yang ada di sekelilingmu. Niscaya segala beban, pertanyaan dan keraguanmu akan lenyap. Dari mimbar ini saya ingin katakan, kalau hari ini engkau sakit, lihatlah sakitmu dengan anablepo. Jangan andalkan pikiranmu. Kalau hari ini engkau punya beban hidup, lihatlah beban itu dengan anablepo. Kalau hari ini engkau punya banyak pergumulan dan kekhawatiran, lihatlah itu dengan anablepo. Jangan lihat dengan pikiranmu, lihatlah dengan imanmu.
Niscaya ketika engkau melihat segala sesuatu dengan iman, pergumulanmu, penderitaanmu, beban hidupmu akan sirna. Sahabat-sahabat Tuhan, pesan yang ketiga bagi kita sekalian, Injil Markus ingin mengatakan pesan iman lainnya, bahwa Paskah menjanjikan adanya perubahan. Mungkin setiap tahun kita merayakan Paskah, setiap tahun merayakan Paskah, lalu orang mengatakan kayaknya sama saja dari tahun ke tahun. Salah. Saya ingin yakinkan sahabat-sahabat Tuhan sekalian bahwa Injil Markus mengajarkan kita Paskah pasti membawa perubahan. Pasti. Walaupun perubahan itu sangat kecil, bahkan mungkin tidak tertangkap oleh mata kita, tidak kasat oleh mata kita. Oleh karena itu, percayai dulu, Paskah selalu membawa perubahan. Ada perubahan yang terjadi. Terkait dengan hal ini, Injil Markus mencatat hal yang penting. Sahabat-sahabat Tuhan, para perempuan yang datang ke kubur Yesus, sebetulnya itu adalah perempuan-perempuan yang sama, yang juga menyaksikan proses penguburan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 15 ayat 47. Markus 15 ayat 47. Di situ ada nama-nama perempuan. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yoses. Lalu kita lihat lagi Markus 16 ayat 1. Di situ ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, serta Salome. Sahabat-sahabat Tuhan, Maria ibu Yoses dan Maria ibu Yakobus itu adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Karena Yoses adalah saudara Yakobus. Nah, perempuan-perempuan ini juga adalah perempuan-perempuan yang tetap setia menyaksikan Yesus pada saat Yesus menderita dan mati. Di saat para murid yang lain pergi, lari entah kemana. Mari kita lihat Markus 15 ayat 40. Markus 15 ayat 40. Sahabat-sahabat Tuhan sudah ketemu? Nah, di situ ada siapa saja? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Sama. Pada saat proses penguburan, mungkin Salome tidak hadir, atau mungkin hadir tetapi tidak tercatat. Tetapi pada saat kematian Yesus, Salome ada. Dan pada hari Paskah, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome kembali hadir. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, yang saya ingin sampaikan di sini, perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang setia. Mereka melihat Yesus pada saat Yesus disalibkan dan mati. Mereka melihat Yesus pada saat dibaringkan atau dikuburkan. Markus 15 ayat 47 mengatakan demikian. Nah, pada hari Paskah, kebangkitan Yesus, sahabat-sahabat Tuhan bisa melihat Markus 16 ayat 6. Mereka juga melihat bahwa tempat di mana Yesus dibaringkan sekarang kosong. Yesus tidak ada lagi di sana. Inilah perubahan yang saya ingin sampaikan, sebagaimana yang ingin diajarkan oleh Injil Markus.
Mata yang sama kemarin melihat kematian. Mata yang sama kemarin melihat penguburan. Sekarang mata yang sama melihat kebangkitan. Itu berarti pesan Markus jelas. Selalu ada perubahan karena Paskah. Sahabat-sahabat Tuhan, inilah berita sukacita Paskah bagi kita. Selalu ada perubahan. Jika sebelumnya para perempuan itu melihat sesuatu yang menyedihkan dan memilukan hati, di hari Paskah, karena Paskah, mata mereka melihat sesuatu yang memberikan sukacita dan pengharapan. Oleh karena itu sahabat-sahabat Tuhan, sama seperti para perempuan ini, saya katakan dari mimbar ini, asalkan engkau percaya, asalkan engkau beriman pada Tuhan, maka engkau akan melihat perubahan baik hadir dalam kehidupanmu. Segala kesulitan yang engkau lihat hari ini, mata yang sama yang engkau miliki, yang engkau pakai untuk melihat, dan yang engkau lihat adalah kesulitan, beban, penderitaan, keadaan yang mengancam, keadaan yang berbahaya. Yakinlah, perayaan Paskah tahun ini akan mendatangkan perubahan. Matamu, mata yang sama yang engkau miliki, akan melihat sukacita, berkat, anugerah dari Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Hari ini kita boleh melihat dan kita tahu virus ini banyak. Hari ini kita boleh melihat dampak luar biasa dari virus. Kalau saya tidak salah informasi tadi malam, sudah 3.000 lebih orang yang positif. Meninggal kurang lebih 300, sembuh 200 lebih. Tipis sekali. Kita tahu banyak orang yang terdampak, banyak orang yang hari ini mengalami kesulitan, penderitaan akibat wabah. Tetapi hari ini adalah Paskah. Yesus sudah bangkit. Paskah menjanjikan perubahan. Maka saya percaya matamu, mata keluargamu, mata semua orang di dunia ini akan melihat anugerah dari Tuhan. Situasi ini pasti akan berlalu. Sukacita akan kembali terbit di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini. Sahabat-sahabat Tuhan, itulah 3 pesan Paskah yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian pagi ini. Dapatkah engkau mengerti dan memahaminya, sahabat-sahabat Tuhan? Kiranya Roh Kudus menolong sahabat-sahabat sekalian, agar supaya sahabat-sahabat mampu mengerti dan memahaminya dengan benar, dan melakukan firman ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menutup renungan pagi ini dengan mengutip filosofi tentang telur. Filosofi telur. Karena pagi ini, sejak tadi malam tepatnya, handphone saya ini penuh dengan telur. Dan telurnya itu luar biasa cantik. Dan memang salah satu simbol yang digunakan dalam perayaan Paskah adalah telur. Sahabat-sahabat Tuhan, ada filosofi sederhana tentang telur. Mari kita renungkan itu, supaya jangan hanya memakai telur sebagai simbol Paskah. Jangan hanya mengirim pesan WhatsApp yang di dalamnya ada gambar telur saja, tetapi pahamilah, mengertilah makna filosofi dari telur. Ada ungkapan filosofi tentang telur, kira-kira begini bunyinya. Jika telur pecah karena faktor dari luar, maka kehidupan berakhir. Tetapi jika telur pecah karena energi dari dalam, maka kehidupan dimulai. Itu filosofinya. Jika telur pecah karena faktor dari luar, kehidupan berakhir. Tapi kalau telur itu pecah karena dorongan energi
dari dalam, maka sesungguhnya kehidupan sedang dimulai. Hari ini saya ingin katakan bagi kita semua sahabat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa jika kita ingin mengalami perubahan, maka marilah kita ubah kehidupan kita. Dan belajar dari filosofi telur, perubahan itu bukanlah hasil paksaan atau tekanan dari luar. Perubahan itu tidak bisa didapatkan hanya dengan mendengarkan nasihat, arahan dari luar kita. Perubahan yang sejati itu, yang mendatangkan kehidupan, hanya bisa didapatkan kalau ada energi di dalam diri kita yang mendorong kita untuk berubah. Perubahan dalam hidup datangnya dari dalam, dari iman kita. Disitulah kita akan melihat kehidupan. Amin.